Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Faikar Kusjanuar dari kelas TFC Prodi Teknik Fisika Angkatan 18 Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi kalkulus vektor. Konsep dasar vektor. Besaran fisik di alam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama besaran skalar. Besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja. Besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contoh, arus listrik, massa, panjang, waktu, suhu, volume, laju, serta energi. Yang kedua ada besaran vektor. Besaran yang dicirikan oleh besar dan arah, contoh gaya, momentum, torsi, kecepatan, percepatan, serta gaya. Penggambaran dan penulisan vektor. Bila dilihat dari gambar, terdapat P dan Q, serta ada panah, di mana titik P yaitu merupakan titik pangkal vektor, dan titik Q yaitu merupakan ujung vektor. Tanda panah di sini merupakan arah vektor. Panjang PQ dapat dinyatakan dengan tanda mutlak PQ, yaitu panjangnya vektor. Vektor posisi adalah vektor yang memiliki titik pangkal di pusat koordinat. Notasi vektornya yaitu huruf A tebal, atau bisa dinyatakan dengan huruf A dengan tanda panah di atas. Besar vektor A sama dengan mutlak A. Dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Bisa dilihat pada gambar yang ini. Di poin B, yaitu dua vektor dikatakan tidak sama jika yang pertama besar sama tetapi arahnya berbeda. Bisa dilihat di poin pertama ini. Yang kedua, besar tidak sama tetapi arahnya sama. Bisa dilihat pada poin kedua. Serta poin ketiga yaitu besar dan arahnya berbeda. Bisa dilihat di sini. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki nilai satu satuan. Pada sistem Kartesian dua dimensi, vektor satuan dilambangkan dengan I dan J, yang masing-masing melambangkan vektor satuan pada sumbu X dan sumbu Y. Suatu vektor F dapat dinyatakan sebagai F sama dengan AI plus BJ, dan memiliki besar mutlak F yaitu A kuadrat plus B kuadrat diakarkan. Maka vektor satuan dari F adalah UF sama dengan vektor F dibagi dari besarnya F itu. Sehingga vektor F dapat dinyatakan kembali sebagai F sama dengan UF dikali besarnya F. Contoh, suatu vektor F dapat dinyatakan sebagai F sama dengan 3i plus 4j. Lalu, tentukan besarnya F dan UF dari vektor F. Nah, untuk menentukan besarnya F, kita bisa memasukkan 3 kuadrat
plus 4 kuadrat lalu diakarkan, sehingga didapatkan nilai 5. Dan UF sama dengan vektor F dibagi dengan besarnya F, sehingga didapatkan 3/5i plus 4/5c. Operasi vektor. Operasi vektor terdiri dari satu, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, yaitu perkalian. Operasi penjumlahan dan pengurangan vektor, yaitu misalkan terdapat vektor U sama dengan AI plus BC dan V sama dengan PI plus IC. Penjumlahan vektor U dan vektor V dapat dinyatakan sebagai vektor U plus vektor V sama dengan, yaitu dalam kurung A plus P, I plus P plus I, C. Atau penggambarannya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada pengurangan vektor U dan vektor V. Dapat dinyatakan sebagai U min V sama dengan dalam kurung A min P, I plus dalam kurung P min I, C. Penggambarannya bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, ini kasus pada vektor di 2 dimensi dapat diperluas di 3 dimensi dengan prosedur yang sama. Ini merupakan contoh penyelesaian dari penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, di sini kita mengetahui U sama dengan 3I min 4C plus K, serta V plus V sama dengan 1I plus 5C min 3K. U dan V di sini adalah vektor. Tentukan vektor U plus vektor V dan vektor U min vektor V. Nah, penyelesaiannya didapatkan untuk yang vektor U ditambah vektor V, didapatkan hasilnya yaitu 4I plus 1J min 2K. Hal ini didapatkan dari, untuk yang I-nya didapatkan dari 3 plus 3I plus 1I, yaitu 4I. Yang J-nya yaitu min 4J ditambah 5C, yaitu didapatkan 1C. Serta untuk K yaitu 1K dikurangi 3K, yaitu didapatkan 2K. Nah, untuk hasil pengurangannya didapatkan 2I min 9C plus 4K. Hasil ini didapatkan dari 3I dikurangi 1I, yaitu 2I. Nah, untuk yang C-nya yaitu min 4C, karena ini pengurangan berarti min 5C, yaitu menjadi 9C. Min 9C. Terus untuk K yaitu 1K, karena ini negatif, negatif terus dikurang negatif berarti kan positif. Menjadi 1K plus 3K, yaitu 4K. Untuk sembarang vektor U, V, dan W, serta sembarang skalar alfa dan beta berlaku sebagai berikut. Yang pertama yaitu U plus V sama dengan V plus U. Yang kedua, U plus dalam kurung V plus W sama dengan dalam kurung U plus V plus W. Yang ketiga, 0 plus U
sama dengan U plus 0 sama dengan U, di mana 0 adalah vektor 0. Yang keempat yaitu ada U plus dalam kurung min U, yaitu sama hasilnya adalah 0. Yang kelima ada alfa dalam kurung beta U bisa sama dengan, yaitu dalam kurung alfa beta U. Yang keenam ada alfa dalam kurung U plus V, bisa dijadikan yaitu alfa U plus alfa V. Yang ketujuh ada dalam kurung A plus beta, alfa plus beta U sama dengan alfa U plus beta U. Yang ke-8 atau yang terakhir yaitu 1U, atau bisa dinyatakan dengan U saja. Nah, selanjutnya ada operasi perkalian vektor. Pada operasi perkalian vektor ini terdapat dua jenis operasi, yaitu operasi titik atau dot product. Yang kedua ada operasi silang atau cross product. Yang pertama yaitu operasi titik atau dot product. Misalkan terdapat vektor U dan vektor V, maka dot product dari kedua vektor tersebut adalah yaitu ini, besarnya U dikalikan besarnya V dikalikan cos theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, ini ada contoh soalnya. Apabila terdapat dua vektor, yaitu U sama dengan 8i plus 6j dan V sama dengan 3i plus bj. Kita disuruh menentukan nilai B agar vektor tersebut tegak lurus. Nah, pada kasus ini kan tegak lurus. Tegak lurus berarti kan sudutnya 90 derajat. Nah, karena kita menggunakan cos, maka cos 90 derajat adalah 0. Sehingga nilai dari dot ini harus 0. Sehingga didapatkan U1 plus V1 plus U2 dikali V2, yaitu 24 plus 6B sama dengan 0. Sehingga B-nya didapatkan min 4. Selanjutnya ada operasi silang atau cross product. Operasi silang akan melibatkan vektor pada 3 dimensi. Jika terdapat dua vektor U dan vektor V, yaitu vektor U sama dengan AI plus BC plus CK dan vektor V sama dengan PI plus QJ plus RK. Maka definisi cross product adalah bisa dilihat sebagai berikut. Vektor U cross vektor V, yaitu bisa dinyatakan dengan dalam kurung B kali R min CI, yaitu untuk I, terus dikurangi dalam kurung A kali R min C kali P, itu untuk yang J, terus plus dalam kurung A kali I min B kali P, nah itu untuk yang K. Jika kedua vektor membentuk sudut, maka besar hasil operasi cross product dapat dinyatakan sebagai, yaitu besarnya U dikalikan besarnya V dikalikan sin theta. Terdapat hubungan sebagai berikut. I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K sama dengan 0. Sehingga jika vektor U dan vektor V sejajar, maka akan dipenuhi U cross V sama dengan 0. Ya, di sini kita bisa menggunakan aturan tangan kanan sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, jika U, V, dan W adalah vektor-vektor dalam ruang dimensi 3 dan K adalah skalar, maka 1 yaitu
U cross V sama dengan min V cross U. Yang kedua ada U cross dalam kurung V plus W sama dengan dalam kurung U cross V plus dalam kurung U cross W. Yang ketiga adalah K dalam kurung U cross V sama dengan dalam kurung KU cross V sama dengan U cross dalam kurung KV. Yang keempat ada U cross 0 sama dengan 0 cross U sama dengan 0. U cross U sama dengan 0. Yang kelima ada dalam kurung U cross V dot W sama dengan U dot dalam kurung V cross W. Yang keenam ada U cross dalam kurung V cross W sama dengan dalam kurung U cross W kali V min U dot W kali V min dalam kurung U dot V kali W. Nah, kita bisa lihat pada keterangan di bawah ini, yaitu I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J. Nah, ini ada contoh soalnya. Misalkan vektor U sama dengan 1,2, 1, min 2, min 1, dan vektor V sama dengan min 2, 4, 1. Nah, di sini kita disuruh menghitung U cross V dan V cross U. Nah, ini bisa dilihat penyelesaiannya, di mana U cross V didapatkan hasil yaitu 2I plus J plus 1J plus 0K. Nah, untuk yang V cross U didapatkan nilai akhir yaitu min 2I min 1J plus 0K. Nah, di sini kita bisa membuktikan bahwa poin pertama ini adalah benar atau sesuai. Nah, catatan. Sifat operasi titik antara vektor U dan vektor V adalah komutatif. Bisa dilihat dari vektor U dot vektor V sama dengan vektor V dot vektor U. Hasil operasi titik adalah suatu skalar. Sifat operasi silang antara vektor U dan vektor V adalah antikomutatif. Artinya, U cross V sama dengan negatif V cross U. Hasil operasi silang adalah suatu vektor. Nah, sekian dari saya. Bila ada kurangnya, saya ucapkan beribu-ribu maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.